usah kemudian bicara bagaimana sih membangun PMII dengan berbasis ekonomi yang matang. Jangan. Menurut saya malah kemudian rusak. Ya. PMII kelasnya adalah bicara tentang intelektualisme dan bicara tentang pergerakan itu sendiri. Bagaimana strategi pergerakan. Bismillah walhamdulillah la hawla wa la quwwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati jajaran pengurus IK PMII Kabupaten Bangkalan dan genap pengurus PAJ yang ada 17 kecamatan yang sudah dibentuk. Selamat sudah dikumpulkan pada hari ini. Mudah-mudahan IK PMII di Kabupaten Bangkalan tidak jauh ya, dengan IK PMII di kabupaten lain yang lebih khusus Semarang. Kalau saya perhatikan di grup IK PMII Jawa Timur maupun grup yang lain, mudah-mudahan ini menjadi sebuah awal yang tentunya menjadi wadah silaturahim kita, saling bersilaturahim, saling berbagi tentunya. Karena waktunya sudah mepet, ini tinggal sekitar 40-45 menit lagi. Jadi diambil intinya, nanti kalau memang harus ada ruang untuk diskusi silakan diskusi, kalau enggak ya nanti ditutup dengan doa. Itu saja dari saya. Nanti moderatornya saya langsung ke Bapak. Monggo saya serahkan ke Pak Iman sama Pak Jamil. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Yang terhormat Ketua IK PMII Bangkalan sekaligus anggota DPRD Jawa Timur Bapak Matur Husaini SAG. Beliau ini senior saya, juga pernah jadi guru saya sebetulnya. Kok pernah ya? Guru kok pernah? Dia ngajar saya di pesantren dulu, jauh dulu saya sampai sekarang di berbagai hal. Kemudian kakaknya saya, Pak Aliman, beliau juga yang kader saya di berbagai pergerakan, ya, hingga saya menjadi seperti saat ini. Sahabat-sahabat sekalian, tidak banyak yang ingin saya sampaikan karena memang waktunya juga mepet. Saya minta waktu 10 menit Anda Aliman. Kalau memang nanti lebih mohon diingatkan. Saya ingin bicara beberapa hal. Pertama tentang PMII itu sendiri, kemudian relasi PMII dengan IK PMII. Yang kedua adalah tentang peran PMII terhadap negara yang ketiga. Ya. Tentang PMII itu sendiri, kalau saya melihat PMII ini adalah sebuah pergerakan mahasiswa yang sangat besar, ya. Kemudian punya garis-garis pergerakan yang jelas, punya ideologi yang jelas, punya struktur yang luar biasa banyak, ya. Kita punya hubungan dengan IK PMII, punya hubungan dengan NU. Nah, semua itu adalah resources sumber daya alam yang saya pikir sangat besar. Dari konsolidasinya PMII saya pikir lebih mudah daripada konsolidasi pergerakan badan eksekutif mahasiswa. Kenapa saya bicara demikian? Karena kalau BEM itu pasca dia mahasiswa ya putus, kebanyakan putus. Tetapi kalau PMII dia masih punya kesinambungan dengan IK PMII. Makanya kalau kemudian ada sebuah persoalan di suatu negara, lebih tanggap B untuk kemudian menanggapi, itu jadi pertanyaan besar.
Kenapa hal itu kemudian tidak diambil oleh pergerakan mahasiswa Islam Indonesia yang sumber daya alamnya lebih besar, sumber daya manusianya lebih besar, konsolidasinya saya pikir lebih mudah, dan punya banyak jejaring yang luar biasa. Itu pertanyaan besar yang perlu kita jawab bersama. Yang kedua adalah relasi PMI dengan IKPMI. Bagaimana sih kita menciptakan hubungan antara IKPMI dengan PMI? Saya mengidealkan begini, PMI itu adalah pergerakan yang menurut saya nggak usah sah terhadap pembangunan perekonomian. Biarlah itu menjadi urusan dari IKPMI atau NU lah. Kalau NU kan ada 3 yang mau dibangun. Ada kebangkitan ekonomi, kebangkitan teknokrasi, dan kebangkitan intelektual. Kan itu sekarang jargon-jargon dari ketua PMI hari ini. Nah, kalau PMI menurut saya nggak usah ngomong kemudian pembangunan ekonomi, nggak usah kemudian bicara bagaimana sih membangun PMI dengan berbasis ekonomi yang matang. Jangan, menurut saya malah kemudian rusak. Ya, PMI kelasnya adalah bicara tentang intelektualisme dan bicara tentang pergerakan itu sendiri. Bagaimana strategi pergerakan. Nah, sebaliknya kalau IKPMI masih kemudian sering ngumpul, sering diskusi, itu juga bermasalah. Kalau sudah kelas IKPMI. Nah, kalau IKPMI menurut saya sudah saatnya bicara bagaimana saya membangun sebuah usaha yang besar, membangun perekonomian. Kalau memang cita-citanya jadi pengusaha. Kalau ingin jadi ingin ada di tampuk kekuasaan, segera bangun kemudian jejaring-jejaring yang bagus, jejaring yang masif, sehingga kemudian jejaring itu bisa digunakan untuk kemudian bisa mengantarkan sahabat-sahabat sekalian ke pos-pos kekuasaan yang diinginkan. Nah, jangan lagi kemudian bicara teori, bicara yang abstrak, bicara filosofis, bukan kelasnya IKPMI. IKPMI sudah saatnya bicara strategis, bicara praksis, bicara hal-hal yang lebih taktis. Serahkan hal-hal yang kemudian filosofis, teoritis kepada adik-adik kita yang masih mahasiswa beneran di S1 lah, itu saya pikir ya. Yang ketiga adalah bagaimana sih peran atau kiprah PMII kepada negara. Ini yang mungkin juga harus menjadi pemikiran kita bersama. Dalam sejarah perkembangan keorganisasian, organisasi masyarakat selalu berhadapan-hadapan dengan negara, vis-a-vis dengan negara. Maka kita kenal dengan yang namanya masyarakat madani, kita kenal dengan istilah civil society, yang kemudian gerakannya selalu vis-a-vis dengan negara. Tetapi itu dulu ketika negara betul-betul memiliki kekuasaan dan berhadapan-hadapan memang dengan rakyat atas kekuasaannya sendiri. Hari ini apakah kita akan berpikir bahwa negara betul-betul berkuasa? Jangan-jangan negara yang berkuasa di balik negara itu adalah bukan organ-organ negara itu sendiri. Bagaimana kalau yang berkuasa adalah para kartel-kartel politik, para donatur-donatur politik, para pengusaha-pengusaha besar yang kemudian dapat menyetir bagaimana perjalanan negara itu sendiri. Kalau itu yang terjadi, apakah layak kita kemudian harus berhadapan-hadapan dengan negara? Ataukah yang harus kita rebut adalah pengusahanya itu sendiri atau kekuasaan negara itu sendiri? Ini yang menurut saya juga perlu dipikirkan. Makanya kalau saya melihat struktur kita ini kan cair, ya kan cair. NU itu lebih memilih dekat dengan kekuasaan dan lebih memilih dekat dengan para
usaha. Itu saya pikir strategi yang sangat yang strategis kalau menurut saya, karena sudah ini. Tapi kalau PMII kemudian akrab dengan penguasa, termasuk DPRD, akrab dengan penguasa dan ingin mengambil keuntungan dari situ, saya pikir bukan tempatnya. PMII saya sepakat ngambil jarak dari kekuasaan maupun kekuasaan ekonomi, ambil jarak dulu. Tapi pantau mereka, kemudian kontrol mereka, dan suarakan kebenaran melalui mulut-mulut sahabat-sahabat PMII. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini urusan cepet-cepet aja. Ikhtisar yang terhormat semuanya. Jangan ikhtisar. Kalau udah pernah belajar muktasar dikit ilmunya. Saya diundang untuk berbicara masalah wawasan kebangsaan dalam konteks meraih KPMI Kabupaten Bangkalan dalam satu barisan dan satu jiwa, membangun sinergitas. Keterbatasan pikiran saya bangun sinergitas itu membangun sebuah kebersamaan, bangun sebuah kolaborasi dari sebuah kesadaran diri bahwa kita sudah jadi KPMI itu berada di posisi yang tidak sama lagi, tidak mahasiswa lagi. Ada berisi politisi, berisi birokrasi, berisi pebisnis, berisi tukang jual kembel. Ada banyak profesi yang dilakukan. Nah, ini kan menarik ya, meraih KPMI Kabupaten Bangkalan dalam satu barisan dari satu jiwa. Semangatnya sebetulnya yang penting untuk kita yang dijadikan kata kunci adalah semangatnya. Kalau waktu PMII, kalau urusan secara teoritis relasi antara PMII KPMI, relasi dengan PMII dengan bank negara, tidak jamin pakarnya karena HTN. Saya ini langsung saja kepada persoalan kita itu diakui atau tidak. Ini saya ajak muhasabah ya, saya ajak muhasabah dan tadabbur. Kita sering terjebak kepada sebuah prosesi waktu, prosesi seolah-olah, prosesi pencitraan, dan sepi sekali dari esensi persoalan-persoalan yang sebetulnya menjadi kepentingan dan kegentingan dari kita untuk membangun sinergitas. Kita menganggap sukses ketika sudah asalaman sekalian pada KPMI, oh itu sudah sukses. Itu yang kita lakukan selama ini. Surplus kegiatan-kegiatan seremonial, tapi defisit mengaktualisasikan dari substansi persoalan yang mau kita perjuangkan. Itu yang saya rasakan hari ini. Bahkan sejak dulu sampai sekarang begitu. Sejak dulu kita terlalu ramai ketika berdebat tentang masalah teori dan bagaimana sebetulnya merumuskan sebuah solusi terhadap kebangsaan kita. Debat sampai malam dan macam. Tapi nyaris tidak ada aktualisasi dari perdebatan itu, tidak diamaliyahkan. Membangun sinergi itu penting menurut saya, membangun sebuah kesadaran dan keikhlasan, dan tidak akan pernah tercapai membangun sinergitas apalagi meskipun sama-sama PMII, meskipun sama-sama IKPMI, kita terhijab dari kepentingan-kepentingan yang justru tidak bisa untuk membangun sinergitas itu. Ini masalah, diakui atau tidak, kita terhijab dengan kepentingan pribadi untuk menembus kepentingan bersama untuk dijuangkan bersama. Masih kamu musuh, masih kamu musuh. Ya kalau di forum begini ya begitu, seolah-olah kita bersama membangun kebersamaan dan kesamaan. Tapi acara ini sebetulnya ya muhasabah kita. Kita sudah terlanjur jauh tersesat dalam sebuah kenikmatan dan keterlenaan dari ketersendirian kita, dari kepentingan kita.
Meskipun kalau kita diajak bicara kita tidak mau, bahwa kita itu mau bersama, bersinergi sama-sama PMI, tapi kenyataannya kita itu justru akan menyingkut sahabat kita sendiri tanpa disadari atau tanpa disengaja, dan bahkan itu yang selama ini kita lakukan. Maka membangun sinergitas PMI selanjutnya minimal kita berkesinambungan, bersinggungan, ada titik temu perjuangan apa yang bisa kita kerjasama, meskipun tidak harus semuanya yang harus kita bersama, karena kita tidak bisa kalau semuanya harus disamakan dan sama, tidak bisa. Kita sama profesi kita sudah berbeda-beda, kepentingan Rasul dan kepentingan saya berbeda dari kepentingan Mas saudara Thomas, Bang Matur tidak sama. Tapi apa yang sebetulnya harus kita cari titik temu, kalimatul sawah dari semua itu agar KPM itu betul bersinergi. Itu yang penting menurut saya. Dan itu tidak pernah dipikirkan oleh kita, hanya sebatas serumnya saja yang kita lakukan. Oh, kita sama-sama KPM ini, itu saja selesai. Betul sekali. Saya kira itu pemantik biar diskusinya lebih panjang. Pemantik saja. Maka kalau kita mengajak bersinergi, maka sebetulnya logika kita jangan memakai kompetisi tapi kolaborasi. Kalau kompetisi itu sering selesai itu menconikan, ya. Sekali lagi kayak coni mah kan gitu. Kalau kompetisi ketika kita menang sekali lagi itu dia harus coni maka itu baru bangga gitu. Itu kompetisi, kita berkolaborasi. Sinergi itu adalah kolaborasi. Apa yang kita punya disinergikan untuk bagaimana mengefektifkan perjuangan itu bisa kita raih bersama. Itu sebetulnya hikmahnya menurut saya. Dan pemantik mudah-mudahan tidak lebih dari 7 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acek semenit di Jamil. Acek semenit. Lebih banyak berapa? Lebih segoni. Terima kasih dari kedua pemateri. Saya menangkap bahwa kalau Jamil ini masih sealiran dengan saya. Menjaga jarak. Saya mau nyemak jadi beda teman. Sudah dengan kekuasaan. Tapi kalau berebut kekuasaan boleh. Ya, Mas Jamil ya. Kekuasaannya direbut, jangan di kaki. Jadi berkuasa di kipas tubuh. Iya. Frekuensinya nyambung ke iman itu tadi. Jadi ambil, rebut, baru kita distribusikan. Ya. Nah, saya sepakat juga tadi yang disampaikan oleh Pak Aliman itu. Ya saya pikir tidak hanya ikan punyanya, eto-eto, wak-wak ini semuanya. Semua sendi kehidupan kita sebenarnya. Eto-eto. Tapi bagaimana kemudian dengan semangat PMI-nya ini kita ketemu. Dan selama ini kita ini kalau kita di satu barisan maka tua beri. Ini sebuah kekeliruan juga. Saya tak berhenti, kota rampat musuh. Ya. Repot ini. Kita berhadapan-hadapan gitu. Nggak pernah kemudian gagasan penting caranya gagasannya ketemu, caranya bagaimana dia melakukan sama, nggak ada masalah, nggak harus sama. Baik, karena ini waktu juga, kalau kita sepakati nanti setelah berbuka kita sambil ngobrol santai nggak apa-apa lanjut. Dan itu yang saya harapkan sebenarnya, karena ini kita masih punya waktu sekitar 33 menitan ke depan. Saya buka untuk teman-teman untuk menanggapi, nggak usah bertanya, bisa bertanya. Setelah sikap. Iya, setelah sikap bertanya. Tanggapi. Ya, tahu di apa lah gagasan yang tadi disampaikan oleh Mas Jamil sama Aliman ini. Saya buka untuk dua dulu. Jadi, silakan Pak Jack atau Sabi. Sedikit saja bahwa ada harapan yang besar dari sahabat-sahabat di PMI Bangkalan pasca kepengurusan cabang. Jadi sahabat-sahabat pasca kepengurusan cabang ini tidak punya forum, paling full forumnya
di LSM. Jadi ketemu dengan yang satu bicara masalah PMI ini sangat sulit sekali, gitu. Artinya kegelisahan itu mungkin ya inilah jawaban daripada kegelisahan sahabat-sahabat itu, sehingga saya sendiri sudah 10 tahun dari kepengurusan itu belum pernah menemukan forum yang memang itu di forumnya PMI di Bangka. Harapan terbesar dari kita bahwa sahabat-sahabat, kegelisahan dari sahabat-sahabat terutama yang baru semangatnya jadi pengurus cabang, kemudian periode berikutnya enggak direkrut jadi pengurus lagi, baik di tingkatan cabang ataupun di PKJ, kira-kira begitu. Akhirnya semangatnya itu dilampiaskan melalui organisasi lain yang semangatnya lebih daripada giroh daripada yang ada di PMI itu sendiri, dan cenderung itu ada kebablasan juga, gitu. Makanya eman-eman saya berpikir bahwa sahabat-sahabat itu adalah serpihan-serpihan emas yang mungkin hari ini kita kumpulkan kembali untuk menjadi barang yang berharga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini hanya berharap, ya Pak, ya, menyampaikan harapan bahwa saya masih ingat betul ketika sudah 2017 keluar dari kampus, itu memang tidak ada kegiatan apapun yang sekiranya sangat produktif untuk IKPMI baru hari ini. Jadi sangat saya apresiasi sekali, khususnya dari Desa Bonang, karena ada acara yang sangat produktif seperti ini. Cuma ada harapan besar Pak, di mana ketika kita melihat kader-kader kita baik yang ada di tingkatan PC ataupun ada di tingkatan komisariat, terkadang teman-teman itu banyak yang tidak mempunyai kantor yang bisa dikatakan permanen. Terkadang masih pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan terkadang IKPMI memang mensupport hal itu, tapi tidak banyak. Terkadang hanya sebatasnya. Malah ada terkadang mensupport rumahnya sendiri yang harus ditempati. Itu terjadi di daerah-daerah di daerah timur seperti itu. Nah, kenapa kemudian saya membahas tentang relasi PMI, KPMI bahkan kepada NU itu sendiri, karena memang PMI tidak bisa dilepaskan sejarahnya dari NU itu sendiri, meskipun sekarang sudah dikuasai oleh orang sebelah, itu soal lain. Begini, kalau kemudian ada kesinambungan gerakan PMI dari wadah ke wadah, maka konsistensi perjuangan PMI ini akan bisa tetap kita bangun, akan bisa tetap kita gelorakan, bahkan untuk kemudian menguasai suatu negara. Sejarah di Indonesia umpama yang menguasai PMI, yang presiden dari PMI hanya Gus Dur. Saya nggak tahu apakah ada calon dari PMI yang sekiranya punya kan besar untuk bisa memimpin negeri ini. Karena kita percaya bahwa jargon PMI itu adalah rahmatan lil alamin. Artinya kalau negara ini dikuasai oleh PMI, ya kita harus yakin bahwa rahmatan lil alamin itu bisa kita terapkan di Indonesia. Saya tadi ngomong sama kakanda saya, Mas Aliman ini, saya biasa bilang pembicara kepada beliau, kalau kemudian kita pikir pertarungan antara hak dan batil, saya pikir hak ini pasti akan kalah kalau tidak ada intervensi yang kuasa. Karena apa? Orang yang sudah batil itu total dengan kebatilannya. Dia bisa membunuh, dia punya strategi yang luar biasa, dia punya total lah di dalam punya kekuasaan, dia total di dalam mensukseskan keinginannya total, enggak ada sekat-sekat apapun. Tetapi kalau hak, dia masih dibatasi oleh hukum, dia dibatasi oleh agama,
dia dibatasi oleh prinsip, dia dibatasi oleh macam-macam, sehingga mengkerangkeng dirinya untuk bergerak secara bebas. Itu orang hak, ya. Oleh karena itu, kalau kemudian kita yakin bahwa PMI ini memperjuangkan sesuatu yang hak, maka jangan ragu untuk berjuang di berbagai wadah yang dibentuk oleh PMI dengan berbagai strategi kita tentunya, dengan berbagai strategi yang kita susun, yang kita diskusikan. Jangan pernah bosan untuk berkeinginan merebut negara ini oleh anggota, oleh sahabat-sahabat PMI. Saya pikir itu. Ini menarik karena memang tidak perlu ada pertanyaan. Tidak saya ini, tidak Sapi dan tidak Konak saya barusan. Saya ini. Tidak mau minta apa namanya kantor ya. NU belum punya bang. Kan kau di kada ini. Mau PMI di 12 kan malah. Ngapusi. Tapi sebetulnya ini saya karena di bulan puasa. Mengukur standar kesuksesan itu jangan dilihat dari materi yang menumpuk di depan. Wah. Kepedulian itu bukan karena kepedulian senior, kepedulian di KPMI terhadap PMI bukan hanya memberikan materi setiap bulan, rutin, nominalnya dan berapa. Tapi kalau mereka disesatkan, apa fungsinya NDP PMI yang diberikan di Mapapa, di KD? Eman kan? Nah kita saya tadi sudah bilang kita itu surplus dalam perdebatan tapi sepi dalam mengamiliakan pengetahuan yang kita punya. Seperti itu jadi dianggap sukses ketika orang pergi kantor nikah almarhum. Enggak lah, menurut saya enggak begitu. Ayo coba, ini akademisi jenderal saya, coba definisikan ukuran kesuksesan dari sebuah organisasi. Apa itu salah satunya adalah mempunyai kantor bukan dan lain sebagainya. Mungkin itu salah satu bagian kecil saja sebagai tempat koordinasi. Tapi di sisi yang lain, kalau memang tidak ada sesuatu yang bisa untuk dituangkan bentuk kepeduliannya, kalau tidak berbentuk kantor, lalu bentuk apa lagi ya? Jadi dari sini ya, dari sini kesulitan untuk mewujudkan apa sebetulnya kepedulian para senior, apa sebetulnya kepedulian dari teman-teman sahabat-sahabat PMI yang akar-akaran di Bangkalan, bahkan dari bupati sampai ke dewan namanya PMI rapi, semua PMI rapi. Tapi apa wujud kepeduliannya? Ya, Kembali dinasa ini mungkin itu kegelisahannya ya. Kembali dinasa ini. Yang menjadi kegelisahan itu, bukan penguasanya PMI. Dia PMI semua. Saya kok bingung menjadi kader PMI ini. Ya begini sini itu ya kita ini ya. Itu kalau bicara tentang kepentingan pribadi, maka jelas diwujudkan, digambarkan dengan kepentingan umum, kantor. Ya, kantor. Tapi ketika itu ditafsir secara juz'iyah lebih detail lagi, kepentingan pribadi tidak terakomodir kan? Kepentingan pribadi secara organisasi tidak terakomodir meskipun akal-akalan semua kader PMI. Lalu apa yang dipikirkan oleh mereka semua? Kok kayaknya terlalu peduli ketika bicara pada di forum-forum semacam ini, tapi kenyataannya tidak ada gitu ya. Dari sini ya, saya bantu menjelaskan tidak sini. Kenapa? Ya di Bangkalan, NU-nya, PMI-nya, semuanya NU dan PMI di Bangkalan. Nah, ada sedikit yang lain yang punya mazhab yang lainnya, sedikit. Lalu apa yang dirasakan oleh para hadirin dan teman-teman PMI? Dari sisi kebijakannya, dari pemikirannya dan yang lain-lain, yaitu simpulkan sendiri. Namanya sama-sama dewasa, ini baru di KPMI ini tak penting itu saya simpulkan. Ini KPMI. Oke, itu saja. Lapangan main belajar tak boleh betul. Ini jawaban saya. Sebenarnya bicara PMI, bicara senior, bicara tingkat luar biasa juga resources kita yang jadi pejabat, yang jadi BPN dan segala macam. Dengan mencari satu kesepakatan untuk
mengambil peran apa ini aja yang dulu. Makanya kemarin saya sempat kumpulkan sahabat-sahabat sekalian ini dan sahabati. Pak Sekretaris nggak dengar atau minta penegasan, saya nggak paham. Jadi kemarin saya sudah minta semua PAD ini untuk buat kegiatan yang berbasis ekonomi yang berkelanjutan. Itu penegasannya. Nah, saya bebaskan mau ngambil yang berbentuk apa formatnya. Ya, kemarin ada yang ngomong masalah kopra, kemudian ada bicara tentang kambing, karena salah satu IKA kita, alumni kita yang sampai detik ini sudah mulai bisa mengangkat peternakan kambing ini menjadi sebuah penghasilan. Karena EKU juga mengambil peran itu, membumben dengan pakan konsentrat. Fermentasi, sorry. Nah, IKPBI kemarin saya suruh minta untuk PAG melakukan atau membuat sebuah kegiatan atau program yang bisa berkelanjutan. Saya bilang kalau ini berhasil, maka di tahun berikutnya akan kita tambahin dengan bentuk yang sama atau yang beda. Itu ya yang bisa saya sampaikan, karena 1 menit lagi kita akan puasa atau buka puasa, dan saya minta ke Pak Hausul untuk memimpin doa. Dan forum resmi untuk hari ini saya tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama, Alhamdulillahirabbil alamin, dan diskusi kita tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.